Oke, subpokok yang ketiga itu adalah tentang ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Pembahasan ilmu kalam itu ada beberapa. Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mabda. Oke, yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah atau perantara antara manusia dan Allah atau disebut pula wasilah. Nah, di sini kalau wasilahnya Allah itu meliputi malaikat, kemudian nabi, rasul, dan kitab-kitab suci Al-Quran. Oke, dan yang terakhir itu adalah pembahasan ilmu kalam itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau disebut juga ma'ad, seperti surga, neraka, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ada 3 pembahasan dalam ilmu kalam. Satu adalah ma'ad. Ma'ad itu adalah bukan ma'ad tapi mabda. Mabda itu hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasilah yang kaitannya dengan perantara antara manusia dengan Allah, yaitu malaikat, rasul, dan kitab. Dan yang terakhir adalah ma'ad, yaitu yang kaitannya dengan hari yang akan datang seperti surga dan neraka. Oke, untuk ruang lingkup yang kaitannya dengan aspek-aspek ilmu kalam. Oke, aspek-aspek ilmu kalam yang dibahas itu tentang keesaan zat Allah, keesaan sifat Allah, keesaan dalam beribadah kepada Allah, dan keesaan yang lainnya. Jadi kaitannya dengan keesaan Allah. Kemudian ruang lingkup masalah-masalah yang bertentangan dengan ilmu kalam itu seperti kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, kemunafikan, itu adalah masalah-masalah yang bertentangan dengan ilmu kalam. Oke, subpokok yang selanjutnya adalah tentang fungsi daripada ilmu kalam. Fungsi ilmu kalam yaitu yang pertama adalah untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. Yang kedua, ilmu kalam itu fungsinya untuk menolak akidah yang sesat. Kemudian yang ketiga, sebagai ilmu yang mengajak orang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya untuk mengenal Tuhan secara rasional. Dan yang terakhir, fungsinya adalah untuk mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Oke, selanjutnya adalah subpokok tentang sejarah ilmu kalam. Intinya, karena panjang sekali kalau kita bahas sejarah ilmu kalam secara rinci, intinya ilmu kalam itu muncul ketika Rasulullah SAW itu sudah wafat. Ketika itu kan Rasulullah itu di Mekah. Nah, di Mekah itu Rasulullah sebagai kepala agama. Sekaligus Rasulullah di situ hijrah ke Madinah, sehingga Rasulullah tugasnya berfungsi lagi menjadi kepala pemerintahan. Beliaulah Rasulullah yang mendirikan politik yang ada di kota Madinah tersebut. Nah, karena sebelumnya di kota Madinah itu tidak ada kekuasaan politik. Nah, ilmu kalam itu muncul ketika Rasulullah wafat. Ketika itu ketika Rasulullah wafat itu digantikan oleh sahabat Rasul, yaitu digantikan oleh Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan, dan lalu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi intinya secara umum itu sejarah ilmu kalam itu munculnya itu karena ada pihak-pihak yang memang sepakat dengan Khalifah Umar, ada juga yang tidak sepakat dengan Khalifah Utsman gitu ya. Jadi sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang berbeda dan muncullah ilmu kalam itu sendiri. Dan hasil daripada perbedaan pemikiran inilah tadi ya, karena perbedaan dari politik itu makanya muncul firqah-firqah ilmu kalam. Seperti halnya ada firqah Khawarij, ada firqah Murji'ah, ada firqah Jabariyah, firqah Qadariyah, dan firqah-firqah yang lainnya. Oke, subpokok selanjutnya adalah hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tadi dijelaskan bahwa ilmu kalam itu adalah segala sesuatu yang kaitannya dengan masalah ketuhanan yang memang dikaitkan secara rasional atau akliyah. Jadi dasarnya bukan hanya nakliyah tetapi akliyah juga. Nah, tentunya banyak sekali ada hubungan antara ilmu kalam dengan ilmu fikih, tentu ada hubungannya. Ilmu kalam dengan ilmu tasawuf tentu ada hubungannya, dengan falsafah tentu ada hubungannya. Jadi intinya banyak sekali hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti halnya kalau ilmu kalam itu kan kaitannya dengan akidah, sedangkan fikih itu kaitannya dengan perbuatan. Karena nggak mungkin kita
meyakini Tuhan saja tanpa adanya perbuatan. Kemudian ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Tasawuf itu kan sama juga, ilmu kalam juga sama membahas tentang ketuhanan, dan ilmu tasawuf juga sama membahas tentang ketuhanan. Kemudian selanjutnya kalau ilmu kalam itu lebih kepada sesuatu segala hal yang berkaitan dengan ketuhanan, sedangkan tasawuf itu lebih kepada upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian kalau ilmu kalam dengan ilmu filsafat, tadi ya kalau ilmu kalam itu kan selain menggunakan dalil nakliyah juga menggunakan dalil akliyah, sehingga di sini falsafat itu kan kaitannya dengan rasional, sehingga di sini ada kaitannya antara ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Oke, dan materi subpokok yang terakhir adalah peranan ilmu kalam dalam kehidupan. Tentunya kalau kita tidak mendekatkan diri dan kita tidak tahu tentang masalah-masalah ketuhanan, kita akan tersesat ya hidup ya. Jadi peranan ilmu kalam dalam kehidupan itu yang pertama adalah memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. Kemudian yang kedua itu bisa memahami keberagaman keyakinan dengan sikap yang toleran. Barangkali itu saja anak-anakku yang bisa kita bahas hari ini. Selesai materi kita di bab pertama. Mudah-mudahan kalian dengarkan dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.